Nah, sekarang masalahnya kalau transformasi itu bermakna perubahan, kalau perubahan kemudian bermakna solusi, betul nggak? Transformasi itu berubah dan perubahan itu produknya adalah solusi. Sekarang saya tanya, apakah parpol-parpol di Indonesia memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia? Ataukah menambah masalah? Sekarang gerakan sosial yang sifatnya non politis formal, misalnya Ormas, Muhammadiyah, MTA, Persis, LDII, NU dan sebagainya, nyun sewu, menjawab masalah Indonesia enggak? Bener berusaha menjawab? Bener, ya. Berpikir enggak untuk menjawab masalah? Dalam yang kita ketahui selama ini, berpikir enggak untuk menjawab masalah? Pada limitasinya. Ataukah dia mengemis kepada masalah ini? Dia malah nempel untuk menjadi bagian dari masalah. Kan ini biasnya, kita harus merdeka dari itu secara objektif, teman sekalian. Nah, Ma'iyah kenapa bukan gerakan sosial dari frame bias tadi itu? Karena Ma'iyah ingin menemukan formula transformasi yang bisa menjawab masalah Indonesia, kan begitu. Karena yang selama ini merupakan gerakan sosial terbukti sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah. Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh Ma'iyah, minimum awakmu wis mulai rodok luwih pinter jawab masalahmu dhewe, ya tak gak? Dan nanti Tuhan nagihnya ya cuman itu kok, transformasi pribadi kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebelum Cak Fuad terakhir dari soal, jadi wis ngerti ya bahasanya ya, transformasi hijrah. Dan itu terus menerus, kata Krishnamurti, seorang filosof India, setiap detik kita mati dan setiap detik berikutnya kita lahir kembali. Ya, terus menerus kita lahir, terus tiap hari. Maka harus siap bahwa kebenaranmu jangan jadi bias, karena benermu hari ini bisa tidak benar besok pagi, karena kamu melebar, kamu mendalam, betul enggak? Jadi ojo mempertahankan kebenaran. Kebenaran cuma satu, itu kebenaran. Pak Muzamil tolong juga, di Al-Quran selalu disebut al-haqqu mir rabbika, selalu al-haqqu itu mir rabbika. Jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia tapi limpahan dari Allah, ya. Dan itu adalah alat, bukan monumen dan bukan ikon atau bukan identitas. Kebenaran itu bukan identitas, kebenaran itu alat untuk supaya kamu transformatif, supaya kamu bijaksana, supaya kamu kompatibel terhadap masa depan, supaya kamu persuasif terhadap keadaan-keadaan. Ya gak apa-apa. Anda harus, ini contoh yang jelas dari bagaimana Anda harus membebaskan diri. Oke. Ya. Oke. Wis ya, bebas ya, merdeka ya. Kan tadi aku ngomong bandeng tuh, kan duwe tahu tapi biasmu bandeng, akhirnya tahune gak enak, bandengnya gak oleh, kan gitu ya. Lah ngono sih uripmu ya. Jane untuk membebaskan diri dari bias bandeng gampang. Gak kok terus mancing dolek bandeng ta njaluk tanggane itu kok bandeng gampang. Kon karek ngomong gak bandeng gak paten. Ngono to, selesai masalah udah ya. Ya ta gak? Ngono lho. Nek itu jalan terakhir, mergo gak ono kemungkinan lain. Wis karek ngomong gak paten. Wong aku lesuwe gak ono sego ya gak paten aku. Kuat aku. Gitu loh, kuat kok saya. Saya kan sudah bikin rumus puasa yang terbaik dalam hidup itu puasa. Kenyang itu kurang baik, kekenyangan tidak baik, ya. Kelaparan sangat tidak baik. Jelas ya, wes dibikin konstelasi untuk sehatmu. Sekali lagi, lapar itu yang terbaik.
kenyang kurang baik, kekenyangan tidak baik, kelaparan sangat tidak baik. Ngono kira-kira ya. Iki kalau mau sehat supaya tidak gemuk, masih umur 39 udah gemuk kan enggak bagus. Nah, transformasi itu kemana, Ustaz? Min aina wa ila aina. Hulunya di mana, hilirnya di mana? Itu yang saya sebut rohanisasi. Tauhid itu proses transformasi supaya Anda nanti menyatu dengan Allah, sehingga Anda harus terbiasa meniadakan diri. Terbiasa, kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabeh. Oke, gini Mas, saya disebut kiai kan aku selalu ojo tarik kan gitu. Kenapa? Saya takut jadi bias. Aku tak bebas saya, aku tadi koncomu, tadi bapakmu, tadi mbahmu, lebih simple. Itu bias yang masih selamat lah. Ya, saya sama Mbak Via ke Hong Kong, ke Korea itu ya statusnya aku bapak nih, Mbak Via ibu nih, bukan hubungan profesional dan seterusnya. Jadi pemadam kebakaran itu salah satu contoh bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah kanak-kanak. Wis tuweke kaya apa seneng toet-toet kan gitu kan. Oke. Dari mana ke mana transformasi kita langsungkan atau hijrah? Allah sudah sangat menjelaskan, waman kana hijratuhu ilallah war rasul. Fa hijratuhu ilallah war rasul, artinya hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemungkinan lain. Itu bukan soal pilihan. Masih kon kafir kok tutuk kuno kon. Cuman posisimu terbalik gitu toh. Tapi kon tutuk kuno. Dan tidak ada jalan lain. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret bahwa transformasi itu adalah dari jasadmu ini menjadi rohmu gitu loh gampangannya. Maka semua benda, semua jabatan, semua uang, semua apa yang kamu miliki itu rohanikan. Jadikan sesuatu yang kompatibel terhadap eksistensi Allah, ridho Allah. Lagi aku takonnya Pak. Apal Pancasila ya? Apal Pancasila ya? Jasmani itu hardware, rohani itu software, ya. Aku njaluk Pancasila sila keberapa yang hardware? Sing di sing hardware, sing di sing materi, sing di sing jasad. 5 iku. Sing di sing benda. Yang mana yang menjelaskan dan mencita-citakan benda dari Pancasila? Yang mana yang hardware? Coba sila pertama, ketuhanannya Maha Esa, software apa hardware? Kemanusiaannya adil dan beradab, software. Persatuan Indonesia, hardware. Orangnya hardware, tapi persatuannya gini deh, gula hardware, legine iso kon delok legine. Raine hardware, ayune software. Ayune gak ketok, sing ketok hardware. Makanya jangan menangkap kecantikan disangka kecantikan adalah wajah itu. Bukan, kecantikannya tidak kelihatan, dia software. Jadi persatuan Indonesia itu adalah satu sifat pada hardware, tapi sifatnya sendiri tidak kelihatan, sebagaimana sebagaimana manis pada gula, asin pada garam. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan, hardware atau software? Hardware atau software? Itu kan sifatnya toh. Ini ada perwakilan, sifat, bukan orangnya. Jadi software toh. Dan puncak tujuan orang berpancasila adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hardware atau software? Keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial, bukan kekayaan, bukan kemakmuran, tidak ada disebut. Tapi keadilan sosial. Keadilan itu kan sifat yang paling mendasar dari perhubungan antar manusia dan alam, betul enggak?
Software atau hardware? Jadi saya tanya sama Anda, presiden sampai lurah, seluruh pembangunan Indonesia, seluruh yang dilakukan oleh semua presiden Indonesia itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila? Aku takon saya. Mereka itu menjalankan Pancasila atau mengkhianati Pancasila? Jelas ya? Saya ngomong kon loh, saya mengkhianati. Masih aku ya setuju. Pengajian aja ya. Ngerti ya Mas ya? Ngerti ya Mas ya? Itu sudah jadi pintu aja deh, nanti Anda tinggal masuk. Sudah cetok, Pancasila itu tidak ada soal kemakmuran. Apakah kita anti kemakmuran? Ora. Bukan anti kemakmuran, tapi poinnya pada keadilan. Bapak kerjanya cuman supir angkot, tapi punya anak 5, disa-isakno nyekolano, adil kepada anaknya. Lebih bagus mana dengan menteri atau pengusaha besar punya anak ya, tapi belum tentu adil dengan keluarganya umpamanya. Jadi yang lebih penting itu adilnya apa makmurnya kan, atau kayanya. Jadi tujuan Pancasila kan sangat rohania. Lima-limanya itu rohania, dan seluruh yang kita lakukan di Indonesia ini jasmania, betul enggak? Lah kok ngono wani ngaku Pancasilais? Aslinya kan ngisingi Pancasila ta iku. Telotok tae. Tak kei cabang contoh aja. Karena saya akhir-akhir ini ngurusin Borobudur ya, bukan karena saya pengurus Borobudur, tapi karena ada banyak masalah di sekitar Borobudur sampai demo besok siang itu. Tapi sudah saya fikskan semua, kecuali nanti ada yang subversi, dan kita sudah pasang semua kendali. Mudah-mudahan teman-teman Maiyah dari Semarang, Magelang, Jogja, Temanggung mengepung di sana untuk menjaga keamanannya semua. Dan ini urusan kenegarawanan, kemanusiaan dan kebangsaan, bukan urusan politik, bukan urusan institusi agama, gitu ya. Singkat kata, Borobudur itu sudah 14 abad masih utuh. Yang tidak utuh tidak karena alam, tapi karena dicolong. Ndase dicolong. Jadi itu bukan tidak utuh namanya, itu mereka dicolong. Tapi masih utuh secara hardware. Sekarang saya tanya, dolek ana gedung di Surabaya, Jakarta, Jogja, sing kira-kira 14 abad lagi jek ono. Kira-kira iki jek ono tak 14 abad lagi. Aku takon, jane arsitek di abad 7 itu karo arsitek saiki pinter ndi? Saiki kelompokno arsitek sa Indonesia kon gawe Borobudur iso ta gak? Kan orang dulu dituduh gak duwe bego, gak duwe sing gede-gede kok gawe ngene-ngene kok ya. Saiki manual wis gawe Borobudur saya. Nglumpuk kono, IO-ne sapa kono? Kamu tahu berapa juta kibik batu? Jadi itu satu satuan batu sekitar 50 cm kali 50 cm, ombone saene, dukure saene. Itu oleh nggawa mendukur iku biyen ya apa? Apa diangkut ngono. Terus carane ngeletno iki lho, carane ceke solid iku ya apa? Sak piturute banyak sekali keajaiban yang menurut kita sekarang ajaib. Tapi yang paling ajaib dari semua hal mengenai Borobudur itu bukan arsiteknya, tetapi keputusan rohaniahnya. Kira-kira Borobudur itu nek gawe ngono biayane piro, Pak Suko? Nek zaman saiki ngono. M apa T? T ya. Golek watune lho ndek endi? Kon rono kon. Golek watune tok lho ndek endi? Ya. Ini yang saya mau tunjukkan keajaibannya kepada Anda. Upama Borobudur itu katakanlah nggak ini 5 triliun rupiah ya. Sekarang mungkin nggak ada pemerintahan dengan DPR juga yang ngontrol dan masyarakat dan majelis ulama membikin gedung dengan biaya 5 triliun tapi bersifat spiritual.
Saiki wong gelem gawe gedung duwe akeh lek gawe mall. Semua tujuannya materialistik ekonomi kan begitu. Nek gaya ekonomi gelem ngetokno duit piro ae wong golek badi. Tapi mungkin enggak ada sebuah pemerintahan di Indonesia yang mengeluarkan uang segitu banyak untuk membangun gedung yang sifatnya spiritual dan nilai filosofi? Agak mungkin. Jadi sebenarnya lebih beradab mana bangsa yang bikin Borobudur atau kita sekarang? Kan nggak mungkin itu terjadi sekarang. Belum lagi mas, saya tuh curiga sebelum Rasulullah lahir itu dimulai bangunan Borobudur, sampai Rasulullah meninggal wafat itu belum selesai Borobudur. Jadi berapa pemerintahan? Dan konsisten 75 tahun itu, Rasulullah 64 tahun ya. 75 tahun itu pokoknya pembangunannya ngunu yang ngunu, diterusno karo penerusnya. Saiki ono ngono. Ono bupati nerusno proyeknya bupati yang kemarin. Ono. Kan nggak ada. Ono Menteri Kebudayaan Nasional nerusno programnya sing wingi. Mesti ganti-ganti. Nah ini tuh 75 tahun Borobudur ini. Berarti yang lebih beradab siapa, mereka apa kita? Yang lebih matang politiknya siapa, mereka apa kita? Jadi teman-teman sekalian, inti yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Ma'iyah itu mencoba sangat berhati-hati untuk melakukan transformasi. Tujuannya adalah perohanian diri kita, kan gitu. Perohanian itu gak terus ngilang terus. Rohani itu maksudnya badanmu, uangmu semua itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang rohania, yang menuju ridho Allah gitu loh. Sebenarnya gampang aja. Itu loh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cetoy ya. Dengan begitu enak. Saiki nek ana wong korupsi, Indonesia marah kenapa kok? Marah pada apanya dari orang korupsi? Mencuri uang negara, jadi kan pada uangnya tuh yang dia gelisahkan. Dia tidak menggelisahkan pencurinya, karena tidak ada konsep rohani. Kalau kita mungkin gini, ono uang kok nyolong saknone rek, ayo diselametno dengan cara ditangkap dihukum, kan gitu. Itu dalam rangka menyelamatkan. Menghukum itu kan untuk membersihkan orangnya. Tapi kalau sekarang orang korupsi yang kita eman kan barangnya duit kan gitu, bukan menungsone yang kita kasihani. Itu bedanya jasmani sama rohani, teman sekalian. Kira-kira dipakai untuk melakukan sesuatu yang rohania, yang menuju ridho Allah gitu loh. Sebenarnya gampang aja. Itu loh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cetoy ya. Dengan begitu enak. Saiki nek ana wong korupsi, Indonesia marah kenapa kok? Marah pada apanya dari orang korupsi? Mencuri uang negara, jadi kan pada uangnya tuh yang dia gelisahkan. Dia tidak menggelisahkan pencurinya, karena tidak ada konsep rohani. Kalau kita mungkin gini, ono uang kok nyolong saknone rek, ayo diselametno dengan cara ditangkap dihukum, kan gitu. Itu dalam rangka menyelamatkan. Menghukum itu kan untuk membersihkan orangnya. Tapi kalau sekarang orang korupsi yang kita eman kan barangnya duit kan gitu, bukan menungsone yang kita kasihani. Itu bedanya jasmani sama rohani, teman sekalian. Kira-kira